Komunikasi adalah faktor esensial bagi perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan. Dengan komunikasi terapeutik, perawat akan lebih mudah membangun hubungan saling percaya dengan klien, mudah untuk menumbuhkan sikap empati dan caring, bisa memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan, dan meningkatkan citra profesi keperawatan serta rumah sakit. Untuk itu sangat penting bagi calon perawat mempelajari komunikasi terapeutik, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Apa pengertian komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien, yang direncanakan secara sadar, serta kegiatannya bertujuan untuk kesembuhan klien. Komunikasi terapeutik ini tentunya beda dengan komunikasi sosial. Seorang perawat profesional harus mampu menghindari komunikasi sosial yang dapat merusak hubungan terapeutik dengan klien, sehingga perawat harus paham batasan-batasan dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap klien. Perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial dapat dilihat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Komunikasi terapeutik terjadi antara perawat dengan klien, sedangkan komunikasi sosial dapat terjadi setiap hari antara individu atau kelompok dalam lingkungan kerja atau pergaulan. Dari sifatnya, komunikasi bersifat lebih mendalam dengan tujuan untuk kesembuhan klien, sedangkan komunikasi sosial bersifat dangkal karena tidak memiliki tujuan, tetapi lebih ke arah kesenangan dan kebersamaan. Dalam komunikasi terapeutik, perawat secara aktif mendengarkan dan merespon serta berempati terhadap keluhan klien. Berikut tahap-tahap komunikasi terapeutik. Fase pertama, fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri tenaga kesehatan dan memastikan komunikasi berjalan secara efektif. Persiapan yang matang akan membantu menciptakan hubungan terapeutik yang baik antara petugas kesehatan dan klien. Fase prainteraksi dalam komunikasi terapeutik adalah fase persiapan sebelum perawat bertemu dengan klien atau pasien. Pada fase ini, petugas kesehatan mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan profesional untuk menghadapi interaksi dengan pasien. Berikut adalah beberapa tahapan dalam fase prainteraksi. Pertama, mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari data medis atau informasi latar belakang pasien melalui catatan kesehatan atau sumber lainnya, mengenali riwayat penyakit pasien, kondisi emosional, serta informasi penting lainnya. Kedua, refleksi diri. Ketiga, merencanakan pertemuan. Keempat, mengantisipasi respons pasien. Dan kelima, menguatkan kompetensi diri. Fase berikutnya adalah fase orientasi. Fase orientasi menjadi dasar penting bagi keberhasilan komunikasi terapeutik. Hubungan yang baik pada fase ini akan mempermudah kelanjutan proses ke fase kerja dan terminasi. Berikut video pengaplikasian fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi dalam komunikasi terapeutik perawat dan klien. Nama saya Solahuddin, ya. Saya yang jaga malam ini sampai besok pagi. Bapak siapa namanya, Pak? Ngatino. Pak Ngatino. Iya. Oke. Keluhannya apa sekarang, Pak? Yang dirasa apa sekarang? Enggak sih, enggak ada sama sekali. Seseknya udah berkurang? Jauh banget. Udah enak? Iya. Udah jauh berkurang ya? Jauh banget sekali. Saya mau periksa gulanya ya, Pak. Tadi sempat
batuk ini, oh saya lupa ini. Oh. Yang natural. Batuknya berkurang? Iya. Terus cara ngomongnya juga belum bisa full gitu. Oh, cara ngomongnya masih belum nyaman ya? Soalnya kan Bapak habis dipasang selang yang masuk ke tenggorokan tuh, ventilator. Termasuk lama. Iya. Terus puasanya di daerah Magetan Jadi juga kelamaan sayanya. iya. Jadi habis dipasang selang itu pengaruh ke suaranya belum pulih betul ya? Saya periksa gula darahnya ya. Bagus ya gulanya, 119. Bapak kemarin kan minum susunya pakai selang ya? Kita coba minum susu langsung pakai sedotan ya? Oh iya, Ya. kemarin di sama suster ya. Jadi pakai sedotan, nanti Bapak sedot, kita lihat ya bisa atau enggak ya. Kalau kan beberapa hari tuh pakai selang terus kan, ya. Saya siapin dulu susunya ya. Makasih. Coba ya Pak. Bismillah. Pelan-pelan. Nggak pakai oksigen, napasnya sesak nggak Pak? Oh, nggak pakai ini. Nggak pakai oksigen ini, napasnya sesak. Sesak nggak? Enggak. Nggak terlalu sesak. Soalnya kalau nggak pakai oksigen, saya lihat saturasinya 90 Pak, kurang. Ini kan nggak pakai oksigen, saturasinya rendah 90, 91. Nanti Ya, terpasang ya. malam pakai aja. Iya, pasang dulu ya Iya. oksigennya ya. Aku tadi banget. Ngaruh soalnya. Nah, lihat coba tadi pasang. Tadi kalau pasang oksigen soalnya saturasinya bisa sampai 98. Normalnya segitu, di atas itu. Kalau nggak pakai masih agak kurang oksigennya, 90 masih agak kurang. Ya. Kan hasil labnya juga udah ada. Jadi Bapak besok pagi rencana pindah ruangannya, nggak di sini lagi. Ya. Ruangannya di bawah. Kalau ini kan ruang ICU. Nanti pindah ke ruang biasa ya. Hasil labnya udah ada. Tuh, kalau udah pakai oksigen, naik saturasinya sampai 96, 98. Tadi rendah banget, 90. Sudah ya Pak? Istirahat. Ada lagi yang mau saya bantu? Cukup? Cukup. Nanti kalau ada apa-apa pencet bel aja ya. Atau ada saya di sana ya. Nah, besok ketemu lagi. Besok kita mandi di lab ya Pak. Udah tangannya gerak-gerak ya. Demikian video pengaplikasian komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien dalam asuhan keperawatan. Semoga bermanfaat.